Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Saya masih sanggup. Jokowi udah nggak diterima di Makassar, di demo. Di Makassar Jokowi kan teriak-teriak nih, saya akan mengelilingin Indonesia untuk mempromosikan PSI. Mengelilingin Indonesia mampu, tapi membawa ijazah ke pengadilan nggak mampu. Aduh, mana nih para termuli. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten-kabupaten. Bahkan saya masih sanggup datang ke setiap kecamatan. Tapi saya nggak sanggup datang ke pengadilan. Tapi kalau jalan ke pengadilan tunjukin ijazah, kira-kira sanggup nggak? Oh, ya nggak tahu, gak tanya saya. Kalau Pak Jokowi sanggup keliling Indonesia demi PSI, lantas apakah Pak Jokowi juga sanggup datang ke pengadilan dan menunjukkan ijazah asli? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Politik kekuasaan itu nggak ada yang mustahil bagi bos Oslo ini, gengs ya. Bahkan satu planet ini bisa dikelilingnya. Coba dipanggil pengadilan sana, tunjuk bukti. Alasan sakit lah, inilah, itulah, sibuk lah. Banyak cerita. Si Jokowi ngaku masih sanggup untuk keliling. Kalau masih sanggup, kenapa nggak ke Sumatera? Di sana banyak saudara-saudara kita yang kena musibah, butuh perhatian dari kita semua. Apa karena di sana urusannya buat kemanusiaan, jadi Jokowi nggak mau ngelihat saudara-saudara kita? Sekalinya beredar video Jokowi ke Sumatera, ternyata video lama. Apa Jokowi cuma mau datang kalau urusannya politik kekuasaan doang? Jadi kelihatan banget kalau ini orang cuman peduli sama kekuasaan dan nggak pernah peduli sama nasib rakyat. Pidato Joko Widodo di Rakernas PSI adalah cerminan ketamakan sekaligus ketakutan seorang bapak akan nasib keluarganya. Jokowi tidak ingin keturunannya menjadi gelandangan politik. Yang mereka bicarakan di atas podium hanyalah tentang kekuasaan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya PSI harus menjadi besar. Tak ada visi, tak ada gagasan, yang ada hanya sorak-sorai pengkultusan sosok. Memang begitulah DNA Jokowi yang sesungguhnya. Keberpihakannya tidak pernah benar-benar untuk rakyat. Jika berpolitik Jokowi masih berlandaskan dendam pembuktian dengan partai sebelumnya, maka ia seperti berpijak di atas lumpur hidup. Kalau boleh saran, mendingan Pak Jokowi istirahat dulu. Fokus sama kesehatan. Keliling Indonesia itu capek loh Pak. Kalau nanti sampai terjadi apa-apa, terus kalau gak ada Pak Jokowi, nasib PSI gimana? Saya paham, Pak Jokowi sangat sayang sama Kaisang yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Tapi jangan sampai memaksakan diri. Jadi sekali lagi ya, saran saya mendingan Pak Jokowi istirahat. Terus jangan lupa fokus sama kasus ijazah. Kalau perlu, datang ke pengadilan dan tunjukkan ijazah Pak Jokowi di hadapan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, dan kawan-kawan. Nah, pertanyaannya. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di sini dikatakan, ya, mana saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia, gimana pendapat saudara tentang pernyataan Jokowi? Kalau saya sih udah muak ngeliatan nih orang. Ya, manusia nggak punya rasa malu di pengadilan, nggak berani datang alasan, apalah tiba-tiba nongol di PSI. Siapa yang malu lagi pagi bohongi janji-janji? Rakyat udah cerdas, ya. PSI di Makassar tidak diterima, coba tes di provinsi lain bagaimana responnya. Nah, keliling kemana Jokowi dipanggil ke pengadilan nggak datang pembohong, ya. Bahkan mana ada rasa iba Jokowi mau ke Sumatera padahal duitnya ratusan triliun, kata Faisal. Asegaf saja duit Jokowi di ban Cina 100 triliun. Nah, jadi seluruh rakyat juga mati-matian menunggu kepastiannya untuk datang di pengadilan. Ya, jadi teman-teman di sini hanya orang yang sadar, ya, saja mau menaati omongannya si Jokowi. Datang ke pengadilan sambil membawa ijazah, menyuruh orang lain tapi sementara hanya promosikan partai. Ya, rela dan sanggup datang
ke seluruh wilayah Nusantara. Ya, ini sudah terbukti kalau hadir di pengadilan tidak bisa datang, artinya nggak punya ijazah. Ya, PSI atau penyakit sakit, ingatan apa betul begitu? Saudara setanah air muda tidak begitu, ya MTR SWN. Nah, saya pilih pemimpin dari keluarga Jokowi kalau bangsa ini tidak ingin goblok dan dibodohkan terus. Ya, menerus supaya menjadi kacung di negeri sendiri. Ayo cerdaskan generasi muda. Ya, kalau keliling pengadilan aja nama Pak Jokowi yang lagi disebut-sebutkan. Datang ke pengadilan nggak sanggup karena ijazah palsu 100%, yakinlah. Ya, mudah-mudahan Pak Jokowi tidak gila. Sebetulnya Jokowi sudah gila kekuasaannya sendiri. Nah, jadi teman-teman di sini datang ke setiap provinsi, sanggup ya ke pengadilan yang jaraknya cuman seunjung kuku, nggak sanggup. Mana sanggup karena ijazahnya tidak ada. Sekalipun ada, ya itu tetap palsu. Ya, sidang ijazah yang dekat sekali selalu mangkir. Atau Jokowi membela Kaisang mati-matian datang ke semua kabupaten, ke Nusantara walaupun jalannya sempoyongan. Ya, Jokowi mengatakan bahwa masa sanggup datangin seluruh Indonesia demi PSI, atau jangan cuman Indonesia ke neraka pun nggak sanggup. Jadi belangnya Jokowi sudah diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Rakyat mana yang akan diterima kedatangannya? Apa masih tidak punya malu kalau kedatangan Jokowi di mana-mana disebut demo besar-besaran atau seluruh rakyat Republik Indonesia? Ya, Jokowi sudah melecehkan pengadilan karena tidak mau datang ke pengadilan sendiri. Ya, selalu mangkir atau seharusnya perlu dijemput paksa, ya, atau diputuskan langsung oleh hakim. Ya, supaya partai nggak bakalan dapat suara. Ya, pokoknya nggak bakalan ada yang milih kecuali dibayar-bayar pun cuman diambil duitnya doang, milik kagak. Ya, Jokowi mati-matian bela PSI tapi bawa ijazah ke pengadilan takut. Nah, teman-teman, Jokowi ya kasihan amat jadi ledakan rakyatnya, maka jangan banyak bohong. Ya, udah tahu orang Makassar nggak suka sama dia. Ya, emang enak datang ke tempat terus di demo sama yang punya tempat, ya, yang banyak komen tapi nggak ada tindakan. Harusnya kita gerudung bareng untuk tuntut. Ya, buruh di abad ini ada mantan presiden macam Pak Jokowi, mendingan Bapak taubat aja, Pak, memohon ampun kepada Tuhan supaya diampuni dosa-dosanya yang telah Bapak perbuat. Nah, jangankan keliling Indonesia, ya wong cuman keliling aja bagi-bagi donat pada seluruh rakyat Indonesia aja mungkin kemampu, ya. Semangat Mas Joko Widodo. Nah, ijazah guys, terus kejar SP masuk penjara keluarganya. Saya cuman sedih kenapa masih ada termu Jokowi mengundangnya, padahal Bugis Makassar diri untuk ada mahasiswa anak bangsa Indonesia berjuang mendemo melawan perampok untuk rakyat dan negara. Penipu lagi melalui ijazah orang yang mengundang. Penipu itu sudah pasti tidak sayang sama keluarganya, lebih rendah dari Jokowi. Sadarlah termul, sayangi keluargamu dulu, ya. Jadi teman-teman kita di sini ya stres ya kalah dengan Jokowi, sering ngurusin mencari celah kejelekan Jokowi supaya rakyat Indonesia ketahui bahwa perjuangan Jokowi untuk partai PSI dan si Gibran untuk dilanjutkan. Ya, jadi teman-teman, sebagai presiden ini semua kaitan dengan ijazah palsu dan kasihan yang diperbuat selama 10 tahun dipimpin di Indonesia. Andai orang lain yang maju jadi presiden, Pak Anies, saya yakin terkait tuntukan Jokowi akan terang benderang. Nah, teman-teman, ya nggak usah jauh-jauh Jokowi keliling kecamatan, cukup datang ke pengadilan, tunjukkan ijazah. Kalau betul ijazah berkuasa lagi, nggak usah sampai berdarah. Ya, ke pengadilan mampu nggak bawa ijazah? Ijazah kan rahasia perorangan, kok ditunjukin, ya. Tapi saya tak sanggup memenuhi panggilan 280 juta rakyat dibodohi Jokowi, ya. Orang jujur kurang bersatu, kalah oleh persatuan para penjahat walaupun hanya sedikit.
Nah, nanti pakai lagunya Didi Kompoto yang judulnya Sewu Koto Uwis Tak Berani. Tetapi kalau ke pengadilan terlalu dekat, tidak bisa melihat mukanya saja, sudah mulai alum apakah sampai ke tahun 2027 bro ya. Biaya siapa itu harus dengan pengawalan aparat konola ya. Jokowi nggak bakalan digubris dengan masyarakat, dimanapun yang Anda kunjungin pasti akan ditolak, bahkan di demo ya. Jokowi jenis makhluk Tuhan macam apa yang teman-teman? Tinggal sampai sekarang saya ya bisa menentukan termasuk jenis yang mana ya. Jadi emang enak ya bos lodek semua mantan rakyat sendiri. Kalau gue sih malu banget ya. Jadi tapi saya tak sanggup ya, supaya partai ini dipercaya ya keliling atau masyarakat kecil, supaya tahu bahwa ada partai baru PSI bikinan harus bawa khusus partai pekerja yang belum sukses atau terbentuklah mulai partai PSI kok tiba-tiba ya nama Kaisang jadi pemimpin. Partai yang nggak tahu asal usul PSI bayar berapa tuh ke kader-kader supaya pilih Kaisang. Sekarang bapaknya Jokowi mimpin rapat alasan supaya lebih maju ya. Enak aja tinggal ambil manis bro. Menurutku bubarkan atau pecah seperti partai lain, tinggal ambil manisnya aja. Kagak malu itu keluarga Jokowi. Nanti pakai Didit atau Kompoto yang judulnya Sewu Koto ya. Jadi tetapi kalau ke pengadilan terlalu dekat, tidak bisa melihat mukanya saja, sudah mulai alum apakah sampai ke tahun 2027. Nah teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.